Before we start, Edukaskill adalah pengamatan gue, bukan ilmu absolut. Percaya atau enggak dengan gue buat konten Edukaskill ini, selain gue berusaha share dengan kalian, gue juga banyak belajar menemukan hal yang baru. Kalau nge-rap bisa dideskripsikan sebagai storytelling, ada berapa jenis tipe cerita atau ada berapa jenis song type dari sebuah lagu rap? Di sini gue nggak berbicara soal tipe subgenre rap menurut musik, tapi menurut isi kontennya. Apakah liriknya berbicara soal the good life, party, atau soal kritik sosial, atau ekspresi khusus emosi yang menceritakan keresahan hidup, atau mungkin liriknya it's so aggressive, aggression diciptakan khusus untuk menyerang rapper lain sebagai diss track. Party, conscience, emo, and aggression. Di sini gue berusaha untuk mencoba memetakan tanpa mengkotakan. Seorang rapper bisa masuk ke kuadran berbeda dari diagram ini, tapi di lagu yang berbeda. Contohnya Eminem. Di lagu The Real Slim Shady, gue akan letakkan Eminem di kuadran party and aggression. Sementara kalau di lagu Stan, menurut gue Eminem ada di emo and conscience. Nah, lagu terbaru Eminem bersama Joyner Lucas, Lucky You, it's a very dope song. Gue akan taruh di aggression conscience karena punya pesan mendalam mengenai persepsi dan kesadaran diri Eminem berkarya di tengah hype-nya rap scene yang berkembang di masa kini. So, song type menurut gue itu bukan soal subgenre atau identitas dari seorang rapper aja. It's about showing bahwa seorang rapper yang punya experience, punya spektrum yang luas dalam ekspresi lewat lirik. Jadi dia nggak selalu bercerita melalui satu dimensi terus-menerus. People can relate more lewat variasi kisah hidup, pengalaman dan fase musim hidup seorang rapper yang selalu berganti. Awalnya mungkin dia indie, struggle, akhirnya dia mulai make it, mulai menghasilkan. Awalnya dia mungkin garang karena dia selalu emosional soal kehidupannya dia, tapi begitu dia makin dewasa, jalan pikirnya semakin matang, berkeluarga, dan dia punya passion, purpose, vision, dan mission yang berbeda. Jadi waktu lo menentukan untuk nulis lirik, tentukan arah dan karakteristik dari lagu yang lo mau tulis. Supaya waktu lirik lo jadi, udah rekaman, baik lo sendiri maupun orang lain bisa mencerna jelas maksud dan tujuan dari karya yang lo ciptakan. So feel free untuk komen soal pemetaan type song di kolom komentar di bawah. Ingat, gue encourage kalian untuk berdiskusi sehat dan membuka hati, pikiran sebelum membuka mulut atau mengetik komentar. Biarin yang bacot politisi aja, kita sama-sama mau maju dan belajar di sini. Nah, flow adalah teknik pengucapan lirik baik dengan musik atau tidak. Bagaimana kita memilih flow yang tepat akan menentukan sebuah lirik akan punya racun atau hook yang akan menjadikan lirik itu lebih kental untuk diingat, bermakna dalam, tapi di saat yang sama enak untuk diucapkan. Gua sendiri perlu waktu cukup lama untuk mengerti bagaimana menentukan flow yang enak didengar. Ada saatnya di awal karir gua, flow gua justru cuma cenderung mengikuti musik yang udah ada. Tapi dengan bertambahnya umur dan pengalaman, tentu gue berusaha untuk belajar menemukan flow yang baru. Now let's talk about flow. Flow itu adalah aliran dari repetan kata-kata yang udah lo tulis, lo ucapkan di atas musik yang sudah ada. Akan lebih baik kalau misalnya flow ini bisa menentukan ritme dan cadence-nya sendiri. Jadi tidak selalu terpaku dengan musik. Dengan begitu, kemampuan lo sebagai seorang rapper yang punya flow yang asik akan bikin lo kelihatan jauh berbeda dibanding rapper-rapper lain yang flow-nya itu lagi. Kalau ngomong soal sejarah flow di rap, gue berusaha sebisa mungkin untuk jelasin. Di tahun 70-an ke 80-an, flow rap bisa dibilang sederhana, cenderung mengikuti beat pada saat itu. Di penghujung 80-an, Rakim, The God MC adalah salah satu rapper yang mulai menulis lirik dengan rima yang jauh lebih kompleks. Rhyme syllablesnya jauh lebih kompleks dibanding kebanyakan rapper tahun 80-an saat itu. Dan of course, dengan dia menulis lirik seperti itu, lebih kompleks, flow-nya juga jadi lebih tajam. Tahun 90-an adalah the golden age of rap and hip-hop. Kenapa? Karena di tahun-tahun itu ada banyak style flow baru yang bermunculan. Biggie, Notorious B.I.G., Method Man adalah dua dari sekian banyak rapper yang menurut gua
punya flow yang oke dan unik. Was all a dream. I used to read Word Up magazine. Salt and Pepper and Heavy D up in the limousine. Hanging pictures on my wall. Every Saturday, rap attack Mr. Magic Marley Marl. METHOD, man. Hey, you, get off my ground. You don't know me and you don't know my style. Who be getting down when they come to a jam? Here I am, the method man. Tahun 2000-an, semua orang tahu Eminem. Multi-syllables-nya kompleks, storytelling-nya yang dalam, dan skill freestyle-nya bikin banyak orang terkagum-kagum. He's like a genius, termasuk gue. Eminem termasuk salah satu orang yang bikin gue pengen belajar freestyle. Sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs, but he keeps on forgetting. 2010-an ke atas, new wave rap bermunculan. Triplet flow jadi populer. I mean, I got nothing against triplet. Kalau ada yang bilang itu style baru, punyanya anak-anak dalam tanda kutip zaman now, punyanya rapper-rapper sekarang doang, rapper-rapper dulu nggak seperti itu. Menurut gue itu salah. It means you never actually dig deep seperti apa sih perkembangan rap dari tahun ke tahun. Kalau lu cari di YouTube, ada banyak video yang ngebahas soal triplet rap, dan mereka akan bilang bahwa triplet rap udah ada jauh sebelum eranya musik jadi trap and 808 bass seperti sekarang. Tapi gue kasih tahu satu hal, di Indonesia sendiri, triplet rap itu bukan hal yang baru. Dari tahun 90-an, ulang sekali lagi, dari tahun 90-an, G-Tribe udah nge-rap duluan dengan triplet. Hari berlalu, terpaku secara di dalam hidupku. Kau banyak menjalani, tanpa ada tujuan yang pasti. Dari hari ke hari semakin menjemukan. Dimarakan temukan tempat jawaban. Kesempatan pun terbuang karena kesalahannya. Tiada pasti kenapa tak terdeteksi. Menjadikan penasaran bagai misteri. There you go. Itu adalah contoh beberapa flow, style dari tahun ke tahun. Nah, gue akan kasih contoh dengan lirik yang gue tulis. Di atas beat atau tempo yang sama, menggunakan struktur rhyme yang kurang lebih sama, tapi 3 kali akan gue ulang dan 3-tiganya punya flow yang berbeda. Nah, lo bisa perhatikan waktu gue nge-rap dengan cara flow yang berbeda, gue akan tambahkan kata-kata supaya struktur suku kata rimanya juga jadi semakin banyak. Jadi lo akan lihat ada flow yang simple, flow yang lebih kompleks, dan flow yang lebih padat, dan akan menggunakan triplet. Enjoy! Ya, yang gampang, yang santai, pelan kayak di pantai. Bisa sambil berandai, laju di jalan landai. Aku tak rubah fakta, rimaku gubah kata. Sekarang sudah ada contoh flow mudah saja. Ya, lebih berisi nyempil, tak lagi santai, tapi tetap chill, serasa di pantai. Rima aku rangkai, kalian sudah berandai. Lidahku tak dirantai, ku pacu di jalan landai. Aku mampu, aku ampuh tanpa rubah fakta. Satu-satu aku padukan tuh gubah kata. Bukti atas janji, sekarang sudah ada flow lebih kompleks. Buat aku mudah saja. Ya, musik ini aku bantai dan ku abaikan rasa santai. Minggir bergilir dan aku pun sekarang di pantai. Pandai merangkai anjay, ay alay pun berandai. Lidah berbisa, aku berkisah indah di jalan landai. Aduh denganku kamu terjatuh tak mampu ubah fakta. Satu persatu kamu terpaku coba mengubah kata. Sudah ikuti bukti multi syllable juga sudah ada. Temani flowku yang kompleks terkonteks mudah saja. Yang pasti di sini gue nggak bisa bikin challenge untuk lo semua ngasih flow lo, karena di YouTube ya yang ada cuma komen doang. Lo bisa ketik komentar, tapi mungkin di sini gue bisa kasih lo challenge yang sedikit berbeda. Tulis lirik bebas sebanyak yang lo mau, 4 bar, 8 bar, 16 bar, lalu ceritakan menurut lo kalau misalnya lirik ini ada dalam sebuah lagu, dia masuk di kuadran type song yang mana? Apakah dia party song, conscience, emo, ataupun aggression? Tak cari jalan pintas, makna hidup nyata bila kita punya kisah panjang. Kita cuma bisa tahu kita mau jalan kemana kalau kita tahu dari mana kita datang.